Itu kayak gimana? Itu kayak gimana ya? Ini Aura tuh pengen banget tahu dari dulu gimana sih orang ta'aruf. Nah ini di depan mata nih. Iya, aku nggak di depan pernah mata. bingung. Sampai kita tuh sampai bingung gimana cara dia sayangnya ya. Cintanya itu. tuh gimana? Apa yang Kokoh ngomong pertama kali kan? Oke, kamu punya waktu untuk ngobrol sama benar, Yuda. benar. Nah gitu. Dia ngeceritain Pengen tahu. dia di ruang tamu, aku di kamar, nggak mau deket-deket gitu kan. Iya. Dia di ruang tamu, aku di kamar sholat. Yang ajaibnya ketika kita beres sholat, kita beres zikir, ngaji, baca Quran, datengin bareng-bareng tuh. Jadi pada ngedatengin, maafin ya sayang gitu. Jadi nggak ada ruginya dalam artian gini. Ketika kebaikan yang muncul kita sama-sama bersyukur, berarti kita sama-sama dapat pahala. Berarti kita lagi jadi ada pahala nih. Belajar kayak gitu sih. Ketika Makanya aku ajak Itu beneran, itu beneran. Assalamualaikum Mas Denis dan Teh Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Koko sayang, Koko Koko. Denis. Koko Denis. Koko Denis dan Teh Yunda. Oh panggilannya Koko. Koko. Ya. Jadi keturunan ini ya, Ada Chinese-nya. Chinese-nya ada ya. Oh gitu. Jadi bener itu ceritanya yang di luar itu sekarang Yang sama di luar Koko yang Denis. mana tuh? Banyak Top kan gambler. ceritanya. Iya. Ceritanya jadi bandar judi gitu-gitu. Ya itu pernah dijalani di sana selama 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. 3 tahun Di lebih. sana tuh di mana? Aku tuh belum tahu, ayang. Di Thailand. Mendarat di Thailand, di Jadi- Bangkok. Setelah nyampe Bangkok, perjalanan darat ke arah timur, provinsi Sakeo, kota arahnya Pratet. Itu tembus keluar Thailand, Iya. tapi belum masuk Kamboja. Jadi daerah perbatasan, abu-abu iya. di antara dua negara tersebut. Betul. Tapi emang di sana apa-apa legal ya Mas ya? Judi itu legal. Lebih kayak dilokalisasikan, ditaruhnya di situ. Oh. Karena kalau kayak di tengah Thailandnya sendiri nggak boleh, makanya ditaruhnya di situ. Sekarang aja katanya ganja itu legal loh di sana ya. Di sana semua tukang ojeknya jualan narkoba, biasa aja di sana. Oh. Nggak ada hukum soalnya di sana. Nggak ada hukum ya? Nggak ada hukum. Jadi kalau mencuri apa boleh juga di sana? Di sana dikasih orang 100 baht disuruh bunuh orang mau 40.000 perak. Hah? Iya nggak ada hukum lah di sana. Oh Memang jadi tapi aku suka banget. kamu tuh suka pengen banget ke Thailand. Aku suka banget Thailand. Makanannya, tapi kalau kan positif makanannya aku suka. Terus jalan-jalannya, shopping. Iya, Karena di sana murah, jalan-jalan. Beb. Di sana murah kan ya kok. Di sana Tapi murah. emang halal makanannya di sana. Ya nggak semua, banyak yang babi juga. Nah uniknya itu yang dari bandar judi di Thailand sana yang nggak ada hukumnya, tiba-tiba tuh hijrah sampai istrinya aja tuh bercadar. Masya Allah, Masya Allah, ya itu itu luar maksudnya biasa. jauh banget kan ya. Mestinya kan kalau Mas di sana jadi bandar judi atau apa kan pasti nikahnya ya ketemu cewek-ceweknya kan yang di sana juga gitu. Tapi hampir nikah sama perempuan Thailand. Ya, Oh dulu iya. sebelum akhirnya tobat hijrah ninggalin yang perjudian di sana ya sempat. Oh sempat hampir nikah. Hampir. Kemarin istriku tuh selama di Arab ngomong gini, kayaknya aku suka juga dia pakai cadar gitu. Masya Allah. Iya. Kan biasanya kan kalau kayak gitu, aku waktu pas pertama kali berjilbab juga gitu, habis umroh tuh kayaknya aku pengen jilbab deh. Cuman waktu itu karena lingkungannya belum mendukung maksudnya kayak orang tua aku kan nggak berjilbab gitu kan. Terus habis itu sepupu-sepupuku juga nggak banyak yang berjilbab kayak gitu. Jadi mungkin belum ada. Nah pas nikah kan kalau Bang Atta ada dorongan. iya ada dorongan. Agamanya kuat ya. Agamanya kuat. Gitu. Enggak juga sih, saya agamanya biasa-biasa aja. Nggak, bukan maksudnya Itulah tawadu ya. iya rasanya tuh kayak karena kan ngeliat keluarga Bang Atta berjilbab terus tim-timnya Bang Atta semua dulu di rumah tuh jilbab semua, terus aku sendiri nggak berjilbab kayak agak ngerasa nggak enak gitu kan. Jadi itu mulai terbiasa. Cuman aku penasaran deh, katanya kan waktu tadi sempat nikah sama orang Thailand. Bukan nikah. Hampir Hampir. iya kan hampir Iya, nikah. Terus habis itu nggak jadi, terus kenal sama Teh Yundanya tuh di mana? Kenal Teh Yunda itu setelah akhirnya ninggalin itu semua. Jadi udah nggak di belajar Thailand, ngaji, pindah ke sini? Iya udah di Oh, Indonesia. di sana pas di sana itu belum belajar ngaji. Nggak ada gurunya, Nggak ada masjidnya gurunya. juga nggak ada. Di sana kan di tempat itu isi tempatnya cuma 2, kalau nggak diskotik kasino udah itu doang. Oh, sepanjang jalan itu. Iya itu doang. Ya ada sih tempat makan, cuman emang tempat itu dikhususkan untuk itu. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau judi di sana itu Masnya punya target, misalnya harus ngumpulin berapa Target juta pribadi dolar. aja itu mah target pribadi. Jadi Omsetnya omset. tanpa ditarget juga udah gede omset. Waktu Lihat.
Dulu waktu masih awal-awal tahunnya, pertama kan awalnya masih kerja dulu 2 tahun. Itu tempat kami kerja, atasannya si bosnya ya bersihnya 8 miliaran sebulan. Bersihnya. Itu 8 miliar rupiah. Itu udah dipotong untuk biaya, maaf ya, harus ngasih upeti kepada yang punya kuasa. Itu minimal sebulan 3 sampai 4 miliaran sebulan. Karena kalau enggak ditutup semua. Jadi 3 Berarti kalau waktu pada saat itu enak ya kok, maksudnya wih enak banget nih. Enak, duit bukan masalah sama sekali di Iya sana. bukan duit tuh nggak jadi masalah, jadi ya mengalir aja terus gitu berarti ngambil untungnya dari orang yang kalah ya? Kalah, dari orang kalah. Dan orang yang kalah itu disengajain kan? Bisa kita atur. Bisa diatur ya. Tapi kalau katanya ada orang main judi menang mulu. Maksudnya bukan menang mulu, maksudnya dia bisa untung tiap bulan gara-gara main judi. Kalau bicara jujur enggak ada. Nggak ada? Kecuali dia jadi bandar. Oke. Atau dia mengakali sistem. Oke. Jadi intinya nggak akan ada orang untung mulu di judi itu nggak ada ya? Enggak, apalagi sekarang digital. Ini judi online nih. Nggak ada Yang buat kan mukanya pasti lagi. manusia dong. Bener. Orangnya kan manusia itu kan bisa lapar dong, perlu makan. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa mereka sengaja bikin judi online untuk bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Nggak mungkin. Dengan cari kasih? Nggak mungkin dong. Jadi Karena rugi kalau mereka dong. niatnya kayak gitu, yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Bener. Mereka kayak gitu, ya karena bisa diatur, bisa dimakan. Jadi main slot yang sekarang lagi tren-tren itu udah pasti rugi tuh ya? Ujungnya kalau ditarik panjang ya, sesekali menang dikasih iya supaya nggak kapok. Kami punya database semua, jadi setiap kali ada player baru, bahkan yang kasino fisik pun ya, itu orang datang Dimenangin CCTV di mana-mana. Kelihatan itu dari langsung face recognition, maka langsung dikasih ID, dia itu ketahuan sudah main berapa kali, udah habis berapa banyak, ke data semua langsung. Kemarin aku lihat yang lagi viral tuh Neymar ya. Main Neymar judi. pemain bola. Main bola. Ya. Dia main judi lagi live. Heeh. Main judi tiba-tiba hilang $1 juta. Emang iya ini kamu lihat bener ada beritanya? Lihat ada beritanya lagi rame. Dia teriak sampai gigit tangannya enggak 15 M. Habis cuma dalam dia 1 kali klik. Iya, Tapi bisa. addictednya itu yang gila ya. Orang Karena udah kan tahu hilang penasaran kan, jadi kan hilang. Masa sih gue hilang terus-terusan, jadi apalagi kalau udah sekali dapet itu kerasa pengennya tuh lagi, ada lagi terus lagi. Dan mereka selalu punya rasa, walaupun gua kalah, gue cuma perlu 1 kali kemenangan lagi kok untuk ngebalikin itu semua. Itu yang ada di pikiran mereka ya. Masalahnya sih 1 kali itu apakah akan datang? datang Oh, atau tidak. enggak. Nah itu yang Kalau sulit. kalau gitu kalau mau penjudi yang misalnya agak pinter, dia main pas udah untung, dia udah pergi aja ya, jangan main Memang lagi. ya, kalau misalkan dia jatuhnya hit and run betul. Tapi Dia nggak pertama banyak kali yang- nyobain main, terus menang. Udah Udah jangan gitu main seumur lagi. hidup nggak balik lagi, bener? Nggak Pasti akan menang? Iya. Oh, Ya, gitu. dan udah sisa uang itu cuman Tapi nggak jangankan mungkin, menang, jangan, orang jarang. kalah aja nyari pengen balik lagi, apalagi menang, ngerasa dapet duit gampang kan? Besok-besok tahu-tahu token rumah bunyi, besok-besok tahu-tahu cicilan udah mulai nagih. Kapan lagi nih dapat duit gampang? Kemarin pernah. Tapi pernah nggak di depan mata Mas? Kan Mas waktu itu ya, berarti Koko ya. Koko berarti yang ngatur siapa yang menang siapa yang kalah kan? Bisa kita kerjain. Pernah lihat nggak ada yang stres di depan Mas sampai stresnya gila-gilaan sampai keluarganya hancur semuanya hancur. Banyak banget, baik yang fisik maupun yang online. Kalau yang online pada cerita kan ke tim CS kami, ada yang udah nyampe diusir dari keluarganya. Baik kalau yang di fisik juga, yang kasino yang offline itu nyampe ada yang jadi gembel di depan kasino juga ada. Dan biasanya di pinggiran kasino itu banyak toko gadai, pawn shop. Jadi kalau mereka udah benar-benar KO, apa yang masih ada nempel di badan handphone udah digade di situ untuk bisa pulang. Jadi di sana kalau pengen nyari handphone bagus harga murah, ya di situ udah banyak orang pada kalah judi ada ke situ. Tapi kadang ada juga udah digadein, udah benar-benar habis-habisan, masih masuk lagi ngerasa harus dibalas nih barang kali ini menang. Enggak, banyak yang akhirnya Kenapa gitu. sih? Karena dia gitu loh, ibaratnya kamu Kan udah manusia emang kita nafsunya gede misalnya nih, banget. kamu cuma punya duit 10 juta, kamu main ke situ. Kamu main 2 juta, tiba udah 4 juta nih. Gila nih lumayan duit gua, berarti kalau 10 bisa jadi 20 ya kan. Kamu main lagi, tahu-tahu 10 jutanya jadi 0. Iya. Tapi kamu ngerasa, coba kayaknya bisa deh ngebalikin. Kamu taruh 10 lagi jadi 20 lagi nih. Paling nggak taruh 5 deh jadi 10 lagi biar paling nggak kita pulang gak rugi. Dia gade dah handphonenya, motornya. Iya, kalah psikologisnya di situ. Makanya ya ini sih sebenarnya ada orang dekat kita juga lah ya. Iya. Dia nyolong misalnya nih. Heeh. Nyolong Heeh. buat main judi. Iya. Nyolong buat main judi sampai 100 jutaan, Mas. Iya, bisa. Karena kan Tapi nggak nyolongnya dari saudara-saudaranya. Karena mereka selalu punya pikiran kayak gitu awalnya. Karena emang judi itu misalkan kalah 1 juta tinggal taruhan 2 juta balik modal dong. Mestinya. Kalah 2 juta tinggal taruhan 4 juta balik modal dong. Makanya dengan pemikiran itu ketika kalahnya makin gede, apapun lah, nyuri kek, nyuri
nipu orang dulu kayak karena gue cuma butuh 1 kali kemenangan untuk bisa balikin ke itu semua. Masalahnya itu yang nggak akan pernah datang kalau udah nyampe di titik itu. Walaupun judi bola tuh sama ya berarti Mas. Ya judi bola juga. Lebih parah ya? Sudah banyak pemain bola yang mengakui mereka dibayar untuk di pertandingan itu main jelek. Iya, kalau itu aku denger sih. Walaupun di dalam negeri pun aku pernah denger tuh pemain-pemainnya. Cuman kalau di luar negeri, misalnya nih yang main judinya orang lokal, nggak mungkin dong dia bisa setting hasil di luar. Makanya kan pertandingan itu besar akhirnya teratur kan secara dunia. Misalkan Piala Dunia. Piala Dunia waktu itu 16 besar 2014 Jerman sama Chili. Jelas pasti menang Jerman. 16 besar nggak mungkin Jerman gugur. Maka semua orang pasti taruhan di Jerman. Maka kalau semua pasang Jerman, Bandar hancur semuanya. Maka entah gimana itu 90 menit 0-0. Maka kan pasti menang yang pada taruhan di Jerman hancur kan. Iya. Sedangkan taruhan itu biasanya per 90 menit. Setelah 90 menit, Oh, itu udah tahu-tahu nggak ada. baru 5 menit pertama udah langsung 2-0 lagi dong itu Jerman. Udah kayak main kayak berarti dari tadi lu ngapain aja. Sengaja Sekarang gitu gampang ya? ngegolin. Iya, matiin player dulu. Setelah matiin player dulu selesai udah. Karena tidak mungkin Jerman gugur di situ. Jadi ada juga cara mainnya ya. Ada lah. Tapi bisa kalau biasa. bandar-bandarnya kecil kan nggak mungkin bisa punya koneksi ke sana, apa tetap Tapi punya kan ini dong, dia Urunan kan ikut arus gitu. dong. Oh ikut arus. Ikut arus ketika kayak misalkan tadi semua orang pasang Jerman. Ya pasti satu dunia pasang Jerman. Berarti semua pemain dari semua kasino pasti pasang Jerman. Kamu dari dulu pernah main judi nggak sayang? Nggak tahu tapi Tahu tapi. Tahu. Tapi pernah nggak? ya nggak pernah. Mudah-mudahan tidak akan pernah. Kalau aku emang dari dulu nggak pernah minat. Bagus. Nggak pernah minat. Even waktu itu misalnya lagi nggak deket sama Tuhan pun misalnya nih. Kalau sekarang kan takut dosa, takut. Even lagi nggak deketnya, tetap menurut saya itu rugi. Kalau kita sebagai pengusaha tuh rugi udah. Dia. Rugi. Berarti secara basic, secara punya sifat telaten nggak dan bisa mengendalikan kegridiannya. Iya. Orang-orang main judi, kan dia sifat greedy-nya nggak bisa dia bendung. Kapan lagi gue dapet duit cepet gede? Istriku juga termasuk yang hijrah juga mas, dari Ya, yang alhamdulillah. dunia malam, DJ apa. Jadi aku tuh sama istriku tuh nggak pernah maksa. Kamu pakai hijab ya, kamu pakai jilbab ya, kamu nikah sama aku nggak pernah. Kamu sholat ya, kamu ini puasa nggak pernah. Jadi aku tuh orangnya tipikalnya kalau aku suruhnya karena aku berarti nanti dia nurutnya karena aku bukan karena Tuhan. Betul. Masya Allah. Jadi aku nggak pernah nyuruh dia. Terus kamu pakai jilbab kenapa sayang? Kan sebenarnya kalau menurut orang kan wajib itu kayak ngerasanya kayak nggak apa ya, kayak lama-lama tuh apa ya, kayak nggak enak gitu loh. Dulu kan bajunya dari pendek segini, terus makin lama agak turun, baru makin lama makin panjang. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang dunia pendidikan dalam Islam baik itu istri ke suami ke istri atau bahkan guru ke murid, pilar utamanya memang cuma 2 sih. 1 doa, 2 keteladanan. Nabi pakai itu, tidak pernah menyuruh. Kata imamah kepemimpinan di dalam Islam kayak contoh di Al-Furqan ayat 74, lil muttaqina imama. Imam itu artinya pemimpin betul. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, imam itu pemimpin itu dia satu akar kata dengan pola. Pola itu kayak ya kalau ngejahit udah ada polanya kan enak tuh. Iya. Jadi udah ada contohnya dan Nabi tuh nggak ada dalam cara beliau mendidik untuk nyuruh-nyuruh, tapi pakai pola, pakai teladan. Yang udah Ketika ada itu doanya ya, sudah, benar, iya. teladannya sudah kelihatan, oh dia layak untuk aku ikuti sebagai imamku, itu ngikut sendiri tanpa kita harus bawel. Berarti kalau kakak dari sebelum nikah berarti memang udah berjilbab, sudah. Waktu iya. Oh, Sudah berarti- berjilbab, cuman sama kayak Kak Aurel juga pada saat SMA itu belum pakai kerudung. Jadi kayak Oh, masih iya, sama-sama. pakai celana pendek keluar Iya, ke rumah iya. gitu-gitu kan. Maksudnya keluar rumah pakai celana pendek gitu. Nah, pas SMA itu SMA temenan, kemudian teman itu sakit leukemia, udah bareng lah gitu kan, ikut beliau proses cuci darah segala macam sampai akhirnya kuliah kita bareng. Nah di situ tuh sampai pada satu momen teman itu kan meninggal. Nah di situ tuh ada satu ketakutan kayak kalau pada saat itu aku yang berada di posisi dia gitu ya, aku belum punya bekal apa-apa nih gitu kan, karena masih buka tutup kerudung aku pada saat itu, walaupun tahu menutup aurat itu wajib, cuman kayaknya untuk aku ngelaksanain Islam kafah tuh kayaknya masih sulit banget waktu zaman kuliah itu kan. Sama aku juga itu banget susah banget. Aku pakai cadar juga itu baru-baru aja ya nikah. Beliau tuh nggak minta juga kayak Bang Atta, nggak merintah gitu. Cuman beliau tuh ngasih kesadaran ketika aku mulai ikut berdakwah, wajah tuh kan kemana-mana ya. Walaupun memang dikatakan sepakat para ulama berpendapat
seluruh tubuh manusia wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan gitu kan. Jadi wajah itu sebenarnya bukan aurat, cuman ketika mulai berdakwah kan muka itu pada di media gitu. Iya. Kelihatan di mana-mana. Jadi aku kayak kurang nyaman aja Bu ya. Gimana ya kalau misalnya ditutup boleh nggak gitu-gitu. Oh malah izin ya sama suaminya. Iya, karena aku mulai nggak nyaman ketika wajah jadi konsumsi publik gitu. Oh, oke. Walaupun aku ngambil hukum cadar ini bukan wajib, bukan sunnah juga, tapi mubah seperti kita memakai masker. Jadi hanya bentuk sebagai penjagaan kita ketika kita berada di lingkungan yang mungkin asing dan kita nggak nyaman kayak gitu. Oh iya. Jadi sekalian bisa melindungi juga Betul, ya. Bisa sekalian jadi penjagaan masker diri, juga betul, ya. Iya betul. Tapi dulu kan berarti kakak itu istilahnya lebih dekat ke agama daripada suaminya kan dulu awalnya. Iya, dibilang dekat juga enggak karena aku juga hijrah ya. Oh gitu. Aku Oh, gitu ya? aku mulai hijrah Islam Kafa itu mulai kuliah semester 4. Oh. Nah, mulai itu aku sempat tinggal di rumah binaan dari Yuk Ngaji Medan. Aku tinggal di situ dan itu awal pertama kali aku mulai tahajud, ngelihat teman-teman bangun sepertiga malam, aku ngantuk banget kan. Itu jadi Iya. kayak proses. Aku juga bukan yang baik banget dari anak pesantren, enggak. Nah, pada saat itu tuh kayak menyadari kalaulah ini umur kita nggak panjang gitu kan, dan selama ini orang tua yang udah membesarkan aku, kenapa ya aku nggak bisa sayang sama mereka dengan bentuk aku menjaga kehormatanku dengan menutup aurat. Nah itu sih yang membuat aku kayaknya sedih banget. Jadi kayak kan banyak orang bilang kayak gini, kapan sih mau menutup aurat gitu kan. Udah sepakat ya sebenarnya semua muslimah tuh tahu kok menutup aurat itu wajib gitu ya. Kapan mau nutup aurat? Iya ntar deh, nanti dulu Habis- deh, habis haji. Iya. habis haji deh, habis umroh deh, atau Nanti dulu, atau paling sering tuh kayak nanti deh tunggu aku udah nikah gitu Iya. kan. Pas Itu aku ditanya, banget tuh itu kayak gitu. nggak apa-apa sih sebenarnya, wajar gitu kan, kita punya banyak pilihan ataupun Iya. ketakutan sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ada satu momen orang yang mengatakan gini, kenapa kamu itu mau nutup aurat ketika sudah menikah sama suamimu? Ada yang jawab gini, ya kasihan suamiku, nanti dia Kena dosanya. dosanya, dibakar di neraka. Nah pas itu tuh guru Yunda bilang gini, emang kamu nggak kasihan apa sama orang tuamu Iya. yang membesarkanmu, yang mencurahkan kasih sayangnya untukmu? Mereka itu walaupun kamu sudah balik dan menanggung dosa sendiri, mereka itu kena mempertanggungjawabkan loh. Kamu nggak nutup aurat, mungkin kamu pacaran, kamu kelakuan yang nggak benar di luar, mereka yang kena. Mereka lagi baca Quran, kamu maksiat di luar, mereka kena tuh gitu. Jadi itu yang membuat Yunda kayak, ya Allah sedih banget di situ, kayak belum bisa jadi anak yang baik gitu. Akhirnya ya udah hijrah semester 4 tuh benar-benar belajar agama, ikut komunitas-komunitas Islam, belajar di situ sampai akhirnya episode Yunda masuk Darut Tauhid. Oh, Darut Tauhid itu yang punya Agim Iya, ya? Iya. Oh, di sana jadi pesantren gitu apa gimana? Oh, Terus nyantri. di situ baru kenal sama Koko atau lumayan prosesnya sekitar kami 1 tahun khidmat dulu baru ketemu sama Koko. berarti kakak ini dong. Di Medan. Kakak ini apa ta'aruf ya? Iya Aduh. betul. Keren. Jadi ketemu langsung nikah gitu. Enggak, 3 kali. Pertemuan ketiga. Nah, Itu kayak gimana? Itu kayak gimana? ini Aura tuh pengen banget tahu dari dulu gimana sih orang ta'aruf. Nah, ini di depan Iya, aku mata nggak- nih. iya, aku nggak Di depan pernah mata. bingung. Sampai kita tuh sampai bingung gimana cara dia sayangnya ya. Cintanya itu. tuh gimana? Kan gak ada Beda. perkenalan. Kalau Kaura sama Bang Atta bukan ta'aruf ya. Bukan. Enggak, kita enggak tahan. Pacaran. Semi, enggak Dia pacaran dia juga. sampai sekarang nggak mau bilang pacaran karena Saya nggak menurut nembak Bang kamu. Atta nggak ada ngomong Nggak bilang kayak- mau nggak kamu jadi pacar aku, nggak, cuman memang nggak ta'aruf yang kayak diajarin dalam Islam. Cuman waktu itu aku nggak mau kayak mau nggak jadi pacar aku apa nggak mau aku kayak gitu. Aku maunya nanti langsung kalau ngomong gitu pas mau nikah aja. Gitu. Ya udah. jadi gimana tuh kok? Jadi gimana Kak? Ya udah. Coba Jawab gimana? itu dulu ya. Kan orang bertanya kenapa di dalam Islam kan nggak boleh pacaran. Kalau nggak pacaran kan nggak timbul kasih sayang. Betul. Nggak timbul kasih sayang, gimana caranya kita nikahin orang yang tidak kita sayang? Nah, Gitu kan ya. gimana tuh? Maka di dalam Islam itu yang paling penting itu menikah bukan karena kasih sayangnya, tapi yaitu tujuan yang sama, visi misi yang sama. Jatuh cintanya fitrah, tapi pertanyaannya jatuh cintanya itu didasarkan kepada apa dulu? Karena kalau didasarkannya kepada sesuatu yang bisa hilang, jabatannya misalkan belum 5 tahun udah ketangkap KPK mungkin, atau misalkan uangnya, atau ketampanan atau kecantikannya. Kalau misalkan itu hilang, apakah pernikahan ini juga mesti udahan dulu? Kan nggak mungkin. Mungkin. Maka kalau mau sandarkan
kepada sesuatu yang tidak bisa hilang. Allah abadi, nikahin aku karena dengan dirimu aku tambah taat kepada Allah. Nikahin kamu karena emang tujuannya kita sama-sama pengen ke surganya Allah. Itu tujuan yang mempersatukan. Belum menjawab gimana rasa cintanya tadi. Kita cinta itu bonus yang menarik dari Allah. Kenapa? Karena waktu SMP aja kita satu kelompok terus misalkan sama teman sekelas itu bisa naksir. Apalagi sekarang tiap hari tidur satu kasur. Nggak mungkin nggak timbul rasa. Ya nggak? Tapi ketika akhirnya timbul rasa pun gini, nikah tuh ibarat kayak naik angkot. Satu dari Jakarta, satu dari Bandung. Sama-sama pengen ke Bogor misal. Ketika dia udah nyatu di satu angkot yang sama, apakah di angkot itu nggak akan ada masalah? Ada. Ban bocor, bensin habis. Tapi ketika itu udah jadi masalah, paling yang di dalam ngobrol. Ini masih sama-sama pengen ke Bogor kan? Iya. Ya udah ngapain saya turun angkot? Orang di tengah tol bisa jadi ketabrak, bisa jadi belum tentu dapat angkot yang baru. Sama, ketika nikah tujuannya pasti kebaikannya akan muncul, kepahitannya akan muncul karena kita bukan sama-sama malaikat yang tanpa dosa, bisa jadi akan menyakiti satu sama lain. Tapi ketika itu terjadi paling ngobrol, masih pengen sama-sama ke surga kan? Iya. Ya udah ngapain kita harus pisah? Tujuan masih sama. Daripada dari awal dia tipe aku banget nih, lihat hidungnya sesuai tipe aku, bener-bener sesuai tipe gitu. Tapi dari awal tujuan beda, satu pengen Sesuai jadi hafiz tipe. Quran, satu pengen jadi selebgram. Iya. Sama aja kayak dari awal satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bogor, terus nyampe Jagorawi terus kita misah gitu. Kan enggak kan? Tujuannya masih satu kan, tujuan itu yang mempersatukan. Jadi pas awal dulu ta'aruf tuh belum sayang dong. Enggak. Ya enggak lah. Nggak, ntar dulu. Tapi pertama kali kenalan tuh sayang. langsung kayak Nggak mau kenalan, nikah nggak dikenalin. gitu? Nggak. Mau dikenalin, terus abis itu Iya. gimana? 3 Waktu kali itu tuh maksudnya Yunda itu di Darut Tauhid Medan. Iya. Saya khidmatnya setelah di Bandung Darut Tauhid Surabaya. Oh. Ada memang yang memperkenalkan, mau nggak kamu sama si Koko, kamu mau nggak sama si Yunda. Kami sama-sama nolak. Oh, Dan gitu. jauh, satu di Surabaya, satu di Medan, jarak 2000 kilometer. Oke, nolak. Terus akhirnya Dua-duanya sama-sama nolak. Harus ada rapat nasional Darut Tauhid se-Indonesia. Kumpullah di Bandung. Oke. Oh, pertama kali itu lihat orangnya. Tapi kakak waktu itu belum pakai cadar. Belum. Oh, jadi masih tahu oh ini Iya. orangnya gitu. Kalau bahasa Yundanya mah waktu itu kita sama-sama nolak, tapi Allah udah punya kehendak, mau nggak mau harus saling ngelihat satu sama lain. Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Gak ada kayak ngopi dulu yuk di depan. Nggak ada. Terus Nggak boleh. itu kedua Nggak kan, boleh Kak? itu. Nggak boleh lah. Koko itu belum ketemu halal. itu ketemu kedua. Itu pertemuan pertama. Oh, ketemu Ribet kedua juga gimana? ya. Pertemuan kedua, akhirnya istiqoroh sudah mulai menyadari, oke, ini harus menikah, ya. Terus akhirnya istiqoroh memilih. Akhirnya salah satu yang hasil istiqorohnya memilihlah akhirnya Yunda. Ketika sudah ada dipilih pilihannya, Maksudnya memilih itu dari banyak cewek gitu. Dia mah memilih banyak. pilihan. Dia mah banyak. Oh, Kak. Asli banyak banget. Iya ya, yang naksir maksudnya. Oh. Sombong amat. Enggak, ya banyak dosanya, cuman maksudnya kan ada yang mencalonkan. Sama ke Yunda juga banyak yang datang, ada dokter, ada apa. Tapi ini Yunda kan juga menolak. Ya kan? Nolaknya karena Ya mungkin nggak. Saya nolaknya pada saat itu tuh karena nyari laki-laki yang pengen bareng-bareng ke surga, 1, 2 pengen cari partner dakwah. Nah yang datang itu dokter, jadi dia datang bawa duitnya, bawa jabatannya, Nggak ada bawa niatan untuk berdakwah juga. Kalau Yunda memang ketika hijrah itu salah satu azam yang telah Yunda ucapkan ketika hijrah belajar agama itu sempat itu ngucap seperti ini, ya Allah, sisa hidup yang Kau berikan ini mudah-mudahan bisa saya gunakan untuk menolong agamamu. Jadi pernah ngomong kayak gitu, dan itu kan suatu azam yang harus ditunaikan kan gitu. Nah ketika berjanji kepada Allah, ketika itu sudah memutuskan untuk mencari pasangan, menikah. Nah akhirnya mencari laki-laki yang juga visinya tuh ke arah sana gitu, ke arah dakwah gitu. jadi kalau udah kayak gitu benar-benar udah nggak kenal cinta lagi saya awalnya ya. Nanti timbul sendiri. Jadi cintanya pas udah apa? Pas udah halal. Sudah halal kan mungkin karena terbiasa bareng-bareng. Oh jadi Jadi benar-benar ketika pacaran halal, after nikah ya. Iya, halal itu baru pacaran. Tapi ya emang kalau dilihat-lihat ya dengan situasi orang sekarang ya. Kayaknya orang yang ta'aruf itu lebih bertahan lama ya pernikahannya. Alhamdulillah. Maksudnya sampai- Kalau benar semua sesuai syariat ya. Iya Insya ya, Allah. maksudnya yang Insya kita lihat yang sesuai syariat itu banyak yang tahan lama gitu loh, saya. Bukan berarti nggak ada masalah pasti. Cuma kan Pasti. tadi tujuan mereka Karena udah tujuannya mempersatukan. tujuannya Iya gitu. Karena gini, Cuman emang aku pribadi ya namanya kan aku manusia yang banyak dosanya nih ya.
Kalau dulu tuh kayak nggak mungkin, nggak gimana ya dapat feelnya gimana aku tahu dia. Sama, gimana ceritanya Bandar Judi dapat yang seperti gini? Iya sih, ini aku bukti juga- Allah Nggak, aku banget. juga bukan orang baik sih. Enggak, cuman kan kalau Mas sama-sama udah kayak sama-sama udah ada niat baik gitu masuk ke Daur Tauhid, Ya, masuk sedang ke sama-sama melayakan diri. sama gitu. melayakan Iya. diri. Nah, kalau yang kita nih yang di luar waktu itu masih di entertainment, masih Ini di sama-sama mana, ini kan ini satunya YouTuber, satunya apa terus kayak terus aku juga ya pergaulannya walaupun aku agak semi introvert ya untungnya. Jadi aku tuh nggak liar banget. jadi dulu pas dia Bang Atanya cerita gitu kayak, hah kalau kita mau ta'aruf tuh kayak gimana? Gimana Maksudnya gini, caranya? kayak Nggak ada gambar- nggak ada aku nggak gambaran. tahu dia tuh backgroundnya gimana, dia nggak tahu background Heeh. aku gimana, terus aku nggak tahu ih dulu dia pernah nggak gitu kan ya kan? Kita kan Iya. perempuan pasti ada, ih dia dulu playboy nggak ya? Dia dulu gimana gitu kan? Ada ketakutan sendiri gitu ya. Terus kayak aku bilang kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin gitu. Dan Cuma kita juga dari sisi ilmu ta'arufnya tuh nggak ini. Belum inilah gitu. Nggak apa ya, kalau orang kan nggak fasih lah ya, nggak ngerti gimana sih cara iya. Cuma nih setelah denger ceritanya ternyata beneran ada yang terjadi dan terjadi. Ada. Kakak kalau di nikahnya udah dunia berapa lama? Tawi pesantren banyak. Alhamdulillah jalan 4 tahun. Masya Allah. Oh, pernikahannya 4 tahun? Jadi Jadi sebenarnya yang membedakan pacaran sama ta'aruf mumpung didengar. Iya. Kalau misalnya pacaran itu tidak tahu dan tidak ada di awal disebutkan kapan akan menikah. Oke. Oke. Kalau ta'aruf hanya untuk orang-orang yang siap untuk menikah. Jadi Oh, gitu. Itu bedanya. Jadi dari misal awal gini. tujuannya ini kita pengen nikah, makanya taruh. Oh gitu. Jadi misal gini, kayak misalnya Kak Aurel gitu ya. Niatnya ya berarti iya, niatnya betul. awalnya. Misal nih, Bang Atta datang ke Kak Aurel Iya. gitu kan. Aku main ya ke rumah gitu ya. Iya, itu bisa dikatakan juga mungkin silaturahim, tapi kalau keseringan mungkin bisa dikatakan kategori pacaran juga karena tidak ada omongan di awal, mungkin niat baik untuk ini arahnya kemana nih, gitu. Oh, goalnya ya. Iya, goalnya beda. Kecuali gini ya baru aku mainnya ke rumah Ketemu bapak. ketemu orang tua, aku mau niat mau menikahi kamu. Oh itu Nah. udah termasuk dalam ta'aruf. Iya, betul. Kategori itu Beb. Berarti kalau misalnya langsung kayak oh ya udah langsung nikah, oh berarti itu kita ta'aruf. Ya waktu itu Oh, jadi gitu. ketika akhirnya Cuman kita selesai. karena nggak paham aja jadi kita nggak kesana kayak ih ta'aruf tuh apa sih gitu. Cuman setelah denger ini oh ternyata nggak sehoror itu. Enggak sih. Ta'aruf itu kan kenalan sih. Iya. Cara bahasa Maksudnya nggak tahu mukanya, nggak tahu Enggak. apanya. bukan kayak Tapi gimana tahu asal usul kan katanya kalau sebelum nikah itu Harus cari harus bebet, cari bobot. bibit, Iya. bebet bobotnya. Katanya menurut agama juga ada ininya, ada Iya. itunya. Nah, itu gimana caranya satu kalau sebetulnya memang kalau bicara jodoh itu jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Kadang kita nyari sana sini, ketemu yang ditaksir, gimana caranya bikin dia suka, kasih lagu, kasih hadiah. Hati manusia nggak dibolak-balikan berdasarkan itu. Ya, hati manusia digenggam oleh penciptanya. Maka kalau mau layakan diri kita di hadapan penciptanya, pencipta jodoh, nanti Allah sang pencipta jodoh akan memberikan jodoh yang terbaik. Ya layakin dulu. Jadi makanya waktu itu Tayunanya sibuk sama-sama ngaji. Waktu itu lagi menjalani proses tobat ngaji di Darut Tauhid. Bismillah ketika akhirnya udah ke sana, baru kan nanti ketemu tuh jalurnya, prosesnya melayakan diri. Gimana untuk bisa kenal sama satu sama lainnya? Kita bicara ta'aruf, secara statistik 10 pasangan ta'aruf yang akhirnya jadi nikah tuh cuma 2. Yang 8-nya gagal. Karena ta'aruf itu maksudnya bukan gagal cerai ya, maksudnya mereka Nggak jadi. oh, Nggak oke, jadi. kita putuskan tidak jadi menikah. Karena ta'aruf itu justru untuk mencari tahu orangnya dia atau bukan. Kalau ternyata bukan, ada ketidakcocokan, no hard feelings dari awal belum pacaran, Tapi belum ada nanyanya perasaan gimana? yang timbul. Jadi kan sayang bentar dulu aku mau nanya nih kepo. Kan kita kalau misalnya kita jangan sibuk mencari kan, nunggu datang gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba nih sampai umur 30 gitu ya, Nggak datang-datang. 35 gitu. Tapi kok kayak jodohnya nggak ada-ada. Nah, itu gimana? Ikhtiar Kalau- bisa kalau ke- gitu ikhtiar, dalam ikhtiar ranahnya bisa ikhtiar. minta tolong dicarikan kepada guru ngajinya, barangkali Oh. beliaunya ini. Tapi maksudnya jangan malah jadi, kadang orang kan kebalik, sibuk nyari di Tantan, di Tinder, di aplikasi segala macem. Ikhtiar melayakan diri di hadapan Allahnya nggak ada sama sekali gitu. oh di Tinder nggak bisa ya itu. Yang benar-benar Beda tujuannya dong. kalau lo nggak iklan di Tinder juga sih biasanya. Walaupun ya hidayah selalu terbuka untuk siapa saja ya. Tapi balik lagi, ketika akhirnya nanti tidak jadi pun no hard feelings karena dari awal ya nggak ada nih ya, nggak ada, belum timbul rasa yang seharusnya belum boleh timbul kan. Iya. Mestinya bikin ya kita aplikasi ta'aruf namanya gitu ya. Banyak sekarang.
kelas ta'aruf. Kelas ta'aruf, bukan online. aplikasi sih. bukan aplikasi kan. Jadi kalau misalnya ta'aruf sekarang itu banyak yang memfasilitasi agar apa? Agar muda-mudi itu ketika mereka ingin mungkin ta'aruf kenalan gitu ya dengan mungkin umur yang sudah siap untuk menikah, akhirnya dijembatani tuh dengan ustadz ustazah. Oh gitu. Mereka kirim CV itu sebagai jembatan CV wasilah. kayak kerjaan. CV CV ta'aruf ta'aruf. beda. Taruh. Jadi kalau CV ta'aruf itu Kaurel tuh Kamu baru isinya tahu tuh juga? Iya. jadi CV ta'aruf itu Ada isinya- CV-nya berarti ya? Ada. Aku sampai sekarang tuh masih simpan CV-ku. Aku masih simpan CV. Jadi kayak daftar kerjanya di mana ini Betul. gitu. Jadi kayak Bukan misalnya daftar kerjaan sih, lebih ke Biodata diri kayak tapi kayak ibadah harian, Oh, visi misi ada. pernikahan. wow. Silakan disampaikan. Yang nanti itu bisa disampaikan ketika akhirnya nazar ketemu. Kalau ada kadang dicek, pengen cek bacaan Qur'annya, hafalan itu silakan. Tapi di hadapan orang tuanya dan ada guru. Makanya ketika tadi pertemuan ke-1 Ada kayak gitu juga ngetes baca Quran. Ada. Kalau aku pengen ngedenger pada saat jadi gini. Ta'aruf itu jangan sampai disalahgunakan seperti membeli kucing di dalam karung, karena benar-benar Islam itu memudahkan dan transparan. Jadi gini, ketika kita memulai untuk proses ta'aruf, pada saat itu kan pertemuan pertama di Darul Hajj Darut Tauhid Mukarnas. Ketika sama-sama nolak, Allah bergerak mempertemukan. Setelah itu akhirnya mungkin beliau istikharah memilih dari banyaknya wanita gitu kan, akhirnya dimudahkan. Beliau nelpon saya tuh, nggak tahu dapat nomornya dari mana. Akhirnya kok beliau nelpon nelpon. Ya, beliau nelpon, kemudian gini, Assalamualaikum Tayunda, saya Denis, saya izin mau silaturahim ke rumah ketemu orang tua. Ya Oh, langsung gitu? Iya. Iya, Itu- kalau itu- beneran cinta kalau beneran tujuannya ke sana yang ditemuin bukan anaknya tapi bapaknya, walinya. Wow. Tapi Dari aku juga dulu gitu langsung ketemu bapak kamu bilang aku sih kesini niatnya serius langsung gitu. Iya bagus kalau Iya nih, gitu. Bang Atta gitu. Dari awal Bagus. gitu. Itu berarti laki-laki yang benar-benar arahnya ke sana gitu. Tuh, berarti aku tapi semi ta'aruf. Sampai ta'aruf Soalnya gitu. lama kita. Ta'aruf itu boleh berapa bulan sih? 3 Nah, kali. Bukan. Jadi ta'aruf itu memang harus ditentukan waktunya. Jadi nggak boleh terlalu lama. Kalau kami itu dibatasin 3 bulan maksimal 6 bulan. Kalau misalnya tidak ada keputusan atau ngegantung gitu ya, tidak ada yang mau maju ataupun tidak ada Oke. keputusan lah intinya, maka ta'aruf ini ditutup. Ta'aruf itu boleh sama banyak orang. Enggak. Tidak. Enggak. Misalnya dia ta'aruf, ya udah aku ta'aruf sama kamu. Nggak Jadi aku boleh. lihat mana nih yang paling bagus gitu. Astagfirullah, mana yang paling bagus? Audisi itu namanya. Itu audisi. Tapi kalau misalnya 3 bulan dia udah nunggu berharap satu pihak, tiba-tiba yang pihak ini nolak gimana? Boy kan bisa lebih cepat. Bisa lebih Tergantung cepat. kesepakatan bersama. Terus selama 3 bulan itu mereka ngapain? Jadi setelah pertemuan pertama itu akhirnya beliau nelpon. Ketika beliau nelpon, akhirnya Yunda kan kalau perempuan Medan tuh tegas. Akhirnya Yunda bilang gini, kalau memang kamu pengen serius sama saya, maka saya punya guru, saya punya ustadz, saya punya ustazah, tempat saya belajar di sana. Kamu silahkan hubungin ustadz, ini kontaknya, saya bilang gitu. Saya nanti berhubungan dengan istri beliau, ustazah gitu kan. Nah setelah itu akhirnya beliau oke siap, saya ngikut kata dia gitu kan. Akhirnya ngikut. Nah setelah itu ustadz dan ustazah mengatakan boleh kirim CV ya, karena kita kan nggak bertemu nih, kita jauh nih, dia di Surabaya, Yunda di Medan. Akhirnya buat CV tuh, CV beliau udah kelar, akhirnya Yunda tuh nyusul CV-nya. Nah isi CV itu apa teman-teman? Isi CV-nya itu kayak biodata diri, keluarga, kalau berkenan menceritakan sedikit mungkin gambaran masa lalunya, kalau tidak berkenan tidak menjadi masalah, karena nggak boleh buka aib juga ya, tapi kalau ada ibroh silahkan. Gaji ditulis nggak? Gaji berapa? ditulis, gaji. Oh ditulis? Gaji Bisa ditulis, kalau- pekerjaan apa, ibadah yaumiyah, penghasilan berapa, mungkin target tadi ke dibilang depannya harus seperti apa, transparan. Oh Islam sampai itu penghasilan harus ditulis? Tabungan? Nggak wajib sih, tapi maksudnya kan itu kan transparan. itu kan alat untuk supaya kita mengenal dia. Kalau dulu Karena kita kan nggak pacaran. Koko tulis gaji berapa? Tulis. Tulis. Terus tabungan harus tulis punya rumah Enggak, apa enggak? tabungan sih Enggak, enggak sampai itu situ. mah. Intinya pekerjaanmu apa, gajimu berapa, itu kan bisa menjadi apa ya, mungkin orang tua Pertimbangan. Keren juga, paham keren. gitu ya. Jadi Ada transparan. gaji aja bisa ditahu sama ceweknya. Itu berat banget sih gengsinya. Gimana ya caranya? Ya Maksudnya makanya nggak boleh gengsi kan. Makanya dari Iya. awal tujuannya Lagian kan Allah. wanita soleha nggak ngelihat dari duitnya, bermodalkan visi Masih misinya ada ke gengsinya depannya berarti yang apa. dia kejar masih penilaian makhluk. tapi kalau misalnya nih tiba-tiba aku pengeluarannya sekian, tiba-tiba gajinya 1 juta misalnya, gimana?
Ya Ya, kita nggak menerima apa-apa, orang Bang. bukan karena duitnya sih. Oh gitu ya. Bener. Kalau ternyata ada yang tertarik sama kita gara-gara kita duitnya Dicukupkan banyak, aja ya sama dia Allah Pasti, gitu ya pasti. pokoknya. Mau sejuta kayak mau sejuta Pasti. setengah, tapi kalau Tuhan udah bilang cukup aja lah ya. cukup. Janin aja rezeki yang datangin janin kan. Ingat lagu cicak-cicak di dinding nggak? Iya. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam. Diam-diam merayap. Dia cuman ikhtiarnya diam-diam sedikit aja. Datang seekor nyamuk. Hafal. Rezeki yang datangin cicak. Hap lalu ditangkap. Iya bener. Iya. Aduh, bener-bener. Iya ini banyak sekali ya ilmunya di sini yang walaupun aku sama Aurel malah di sini tuh memang pengen dari waktu ngelihat di TikTok pengen kita tuh belajar Orang gitu ya. ini banget, kamu harus ikut pokoknya, kamu harus dengerin, harus belajar. Soalnya dia Masya suka Allah banget. karena kan dia suka nanya gimana sih ta'aruf itu gimana. Ya aku juga nggak bisa ngejelasinnya. Aku tuh sering nanya ke dia, emang kalau misalnya ini tuh gimana sih? Kalau ini tuh kayak gimana emangnya gitu kan? Kadang kita juga kayak penasaran Betul, gitu betul. kan. Kadang, Aku bilang aku nggak bisa nyari orang. sedangkan kalau kita cuman kayak baca gitu, itu beda feelnya Beda sama persepsi kali ya. Iya, Maksudnya pengen tahu kalau yang- penjelasan dari orang tuh kayak yang langsung jadi saksi yang Makanya udah kan nanti ngejalanin. nazar itu akhirnya setelah saling membaca, sudah sama-sama istikharah, lalu akhirnya Lanjut. silakan menghadap ke orang tuanya. Jadi di situ Yunda didampingi orang tuanya, bahkan guru-guru yang menjadi jembatan kami, para ustadz dan ustadzah, ikut di situ. Menyampaikan maksudnya tujuan kamu datang ke sini apa. Di situ silakan Langsung boleh akad saling nikah nggak? bertanya. Enggak. Enggak, tapi jatuh khitbah malam itu. Waktu itu kami jatuh khitbah, tapi Jatuh tidak khitbah harus gimana? wajib jatuh Jadi khitbah. gini, nazar Tunangan. nazar itu kan kita diperbolehkan melihat calon istri Ya, kita secara atau bahasa calon melihat suami kita nazar. melihat. Melihat gitu tuh kan. kayak berapa? 5 detik apa 10 detik? Boleh ngobrol kayak begini nih. Pada saat ada itu bapaknya di situ, pada ada saat itu semua. pada saat Saling nazar bertanya. itu ya Kodenis misal nih Kodenis sebelah situ, Yunda sebelah sini dampingin orang tua, terus Pasti ada guru-guru malu-malu gitu. gitu ya. Iya Yunda. Gimana tuh ya feelnya? Aduh, itu mah satu hari nggak makan apa-apa, cuman pisang doang nggak bisa masuk. pastilah deg-degan. Deg-degan gitu, bukan karena suka atau naksir tapi lebih kayak deg-degan aja Bener karena nggak sini mau nikah gitu ya? sakral aja Sakral. menurut Yunda. Islam itu benar-benar ngejaga Keren kita gitu ya. perempuan keren gitu. Terus apa yang kokoh ngomong pertama kali kan, oke kamu punya waktu untuk ngobrol sama Iya, benar, Yunda. benar. Nah gitu pertama. dia pengen ngeceritain pengen gitu. tahu. Iya, Coba, Iya, coba, saling coba. bertanya. Pertama malah diri ini ditanya-tanya dulu, cerita Sama tentang Yunda. Sama Ayah, ustadz, sama bapak, ustadz, sama mama gitu. cerita masa lalunya seperti apa, dulu di Thailand begini, atas seizin Allah mudah Allah matikan di sana, detik itu juga diizinkan pulang, sedang belajar ngaji, sedang seperti ini, sedang melayakkan diri, datang ke sini dengan niatan menyempurnakan separuh agama. Yang sampai akhirnya tuh ditanya, emang kalau misalkan oke siap menikah kapan, saat ini pun saya juga siap, Pak. Waduh. Langsung ngomong kayak gitu, bapak Iya, aku Yunda aja merinding sih kaget. saat itu. Kalau aku sih langsung merinding tuh kalau kayak gitu. Terus kakak langsung gimana? Ya kaget lah, maksudnya nekat amat gitu kan. Malam ini juga siap. Akhirnya Bapak Yunda sih yang duluan jatuh cinta kayaknya sama dia. Terus akhirnya setelah itu waktunya berapa lama kok? Dari saat itu untuk ke akad Pulang, nikahnya? setelah pulang itu Ustadz Diskusi Faisal sama ngasih- keluarga. ngasih waktu Ngasih cuma waktu 2 pekan Untuk menentukan istikharah, lanjut untuk apa enggak. diskusi sama keluarga gitu. Akhirnya nunggunya tuh dari pihak ceweknya dong, karena kan cowoknya udah mau. Iya. Iya, Ya, salah datang udah niatan, saling bertanya, kekurangannya apa. Sewaktu itu bahkan yang saya tanyakan, Kekurangannya juga ditanya. ditanya. karena semua orang kan bisa nerima kelebihan. Betul, betul. Kalau Kekurangan kekurangan yang belum Kekurangan tuh tentu. apa? Saya pemarah. Iya, betul. Oh suka gitu diomongin. Pemarah, males, nggak bisa Males. bangun pagi. Di ini aja. Ya, terus terang. Oh jadi yang kata orang To the itu point banget kalau ya. ta'aruf itu nanti takutnya nggak kenal sama orangnya, Enggak, sebenarnya itu enggak. enggak ya. Kan ada proses itu. Itu tuh ta'aruf yang ala-ala ciwi-ciwi kayaknya yang nggak ngerti tentang ta'aruf yang sebenarnya itu. Kalau ta'arufnya sebenarnya malah semuanya bisa Ini tahu lebih ya. detail dari orang pacaran sih menurut aku. Lebih detail karena Dan dengan satu tujuan yang konkret. Tujuannya, Kita ngelakuin ini untuk menikah. Orang-orang pacaran aja bisa Bukan nggak tahu kok dia males taksir-taksiran. nggak ya. iya nggak tahu. Kalau Penghasilan pacaran berapa juga nggak tahu. pakai topeng. Pakai topeng. Iya. Pinjam Fake, jaket fake. temen, Fake. pinjam mobil temen. pinjam motor Ini teman. mendingan ta'aruf dong berarti. Kalau pacaran Termasuk saya dulu saya pernah pinjam motor teman. kalau pacaran kan padahal dia aslinya tuh pemarah gitu ya. Tapi selama pacaran tuh kayak disabar-sabarin. Nanti pas udah menikah baru Wah, ketahuan udah kelihatan. aslinya. Itulah kaget kayak, hah? Karena waktu aku nikah sama Bang Atta awal-awal, kita baru 1 bulan ya. Itu aku langsung pulangin aku aja ke orang tua aku. Aduh. Karena kaget kan, maksudnya gini, ternyata Bang Atta tuh orangnya maksudnya karena anak pertama kan, kalau anak pertama tuh Keras ya? keras. Tegas banget aku. Tegas. Aku Iya, juga Jadi aku kalau udah punya prinsipnya gini ya nggak bisa harus diganti. ikutin. Nggak bisa. Sedangkan aku juga anak pertama di rumah yang apa-apa tuh semua harus denger aku. Betul, Iya. Aku harus denger banget. Wah, aku waktu awal nikah,
aku nggak mau. Terus Sebenarnya aku ngalah. Cuman sengalah-ngalahnya aku masih salah tetap sama dia. laki-laki, gimana ya, laki-laki kan tetap harus punya Ya, Iya. pemimpin gitu. Memimpin. Nah terus aku menikah tuh kayak nggak bisa, harus dengerin aku juga. Ya nggak bisa, udah. Iya, Ada nggak yang gitu. ditulis di CV ternyata nggak ada gitu? Sejauh ini alhamdulillah sejauh ini beliau apa yang ditulis di CV itu beliau lakuin seperti ibadah yaumiyah. Terus alhamdulillah selama 4 tahun menikah beliau kan ditulisnya di situ nggak bisa marah ya. Alhamdulillah memang nggak bisa marah. Masya Allah. Kok bisa sih nggak marah? Tapi Maksudnya marah tuh cuman paling kalau ketika bete ya, betenya cuman diem doang tapi recovery-nya cukup cepat gitu. Jadi Karena- nanti ngedatengin kita lagi gitu. Tapi ketika dulu waktu pas balik lagi ke yang dulu, zaman dulunya pas saat judi itu temperamen nggak? Temperamen kata ibunya. Agak- Kok bisa berubah? Karena ya Islam merubah tujuan hidupnya sih. Ketika Wah, hebat akhirnya kita banget. bicara marah, Islam itu salah satu yang dirubah adalah kalau udah pakai kacamata Islam, kacamata iman, semua pasti jadi baik. Tapi apa sih yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ada masalah kita pengen marah. Apakah marah jadi solusi? Kan enggak. Apalagi dengan kepahitan yang menyebabkan kita marah itu, wah, itu gugurin dosa. Nggak ada bikin tambah gunanya dekat tahu kepada marah-marah. Allah. Aku juga kadang Capek, capek. capek Akhirnya Capek. Ngapain ya nggak marah? nemu keuntungannya. Capek. Orang teh jadi solusi enggak, malah bisa jadi dosa juga iya. Sedangkan yang paling penting kan Allah suka. Kalau gara-gara kepahitan ini Allah jadi tambah suka, ya udah, ngapain harus marah? Kan yang dikejar bukan cintanya makhluk, tapi cintanya Allah. Masya Allah. Udah jadi Kita lebih- masih susah banget, Beb. Kita harus belajar Susah, kayak sayang. gitu, Beb. Sama Mereka kita juga udah di masih atas, mereka levelnya Enggak. udah lebih tinggi. Kita Sayang. juga masih belajar. kita masih banyak, Seng. Kita harus tapi harus belajar, Beb. Kita harus ketemu banyak couple-couple yang ini nih. Tapi Iya. kita harus belajar, Beb. Bener, karena tadi Bener, kan bener. bener bilang katanya buat apa marah? Capek Capek, doang. bener. Jadi kalau ada yang salah, udah ingetinnya baik-baik aja Ya, gitu. saling satu sama Yang lain. lucunya awal-awal nikah Nggak pernah tuh salah juga berarti. enggak, salahnya Nggak, pasti enggak. Kalau misalnya lagi salah gimana tuh? Nah ini yang uniknya itu aku juga banyak belajar dari beliau. Yang namanya imam tuh itulah kenapa seorang wanita butuh imam yang soleh kan. Jadi kita ini bisa dibimbing karena perempuan tuh kan bengkok ya. Kalau diluruskan paksa patah. Tapi kalau nggak diluruskan selamanya bengkok. Nah itu aku banget tuh kayak gitu. Walaupun mungkin udah ngaji tetap aja bengkok wanita gitu kan. Nah jadi pada saat awal menikah tuh kita juga banyak cekcok. Banyak cekcok walaupun mungkin nggak yang jerit sana enggak sih. Cuma lebih kepada banting nggak diam-diaman. Kalau nggak suka diam-diaman gitu. Sampai akhirnya Masih normal lah, emang kayaknya manusiawi itu. manusiawi. Mm-mm. Terus paling ambil wudhu, Ambil sholat, wudhu. udah. Nah, ini yang unik menurut aku selama 4 tahun nikah sama beliau tuh aku diajarin nggak usah marah, nggak usah diem-dieman ketika kita lagi nggak enak hati, nggak Sholat. enak ke pasangan. Dia ngambil wudhu, aku ngambil wudhu, walaupun beda ruangan sholat karena lagi marahan kan. Dia di ruang tamu, aku di kamar, nggak mau deket-deket gitu kan. Iya. Dia di ruang tamu, aku di kamar sholat. Yang ajaibnya ketika kita beres sholat, kita beres zikir, ngaji, baca Quran, datengin bareng-bareng tuh. Jadi pada ngedatengin, maafin Kan- ya sayang gitu. Jadi nggak ada ruginya dalam artian gini. Ketika kebaikannya muncul, kita sama-sama bersyukur. Berarti kita sama-sama dapat pahala. Berarti kita lagi jadi ladang pahala Saya nih. belajar kayak gitu sih. Ketika Makanya aku ajakin Itu ketemu. beneran, itu beneran. Biar kita belajar beneran, bareng-bareng, aku belajar Say. itu. ketika keburukannya muncul dan jika bahkan itu menyakiti kita satu sama lain, loh itu kan ngegugurin dosa saya. Berarti ini jadi satu dapat pahala, satu gugurin dosa. Ya kan memang cuma 2 itu tiket ke surga. Kalau saya masih marah-marah, berarti 1 saya terlalu cinta dunia atau 2 saya belum pengen menginginkan surga. surga. Dia selalu bilang itu sama aku. Kalau marah-marah berarti belum pengen ke surga, katanya gitu. Itu rasanya langsung kayak ketampar sih. Ntar kalau kamu marah aku gitu lah, berarti kalau lu pengen. Makin marah, Malah ditampar. malah makin Enggak, paling gini. Emang. Enggak ya. perempuan tuh gitu aja. Tapi Kenapa beres ya? itu ngerenung kan ya. Iya. Aku kalau udah habis marah-marah sama Bang Ato tuh kadang tuh diem suka kayak Karena "Ih, kok gue jahat banget tadi, kenapa ya?" Enggak, cuman kayak aku gini?" tuh kan anak Gitu. pertama. Dari dulu anak pertama, adiknya banyak. Jadi aku tuh nggak biasa dimarah-marahin. Iya, Iya. biasa Jadi- leader banget. Jadi ketika aku Iya, jadi aku kalau dimarah-marahin tuh bener-bener down, terus aku kayak bisa cabut dari rumah gitu. Emang anaknya tuh ke sini kan. kesini ke Yang biasanya. pentingnya loh, bener. Bentar. Itu salah satu, ada orang yang berani marahin itu penting. Makanya di dalam Islam itu semua orang hebat punya guru. Dan Iya, bahkan benar. seorang Umar bin Khattab waktu itu
kan orang pengen lapor ke Umar, saya dimarahin istri saya. Nyampe rumahnya Umar lagi dimarahin istrinya. Tapi ketika akhirnya ditanya, lo kamu pemimpin tertinggi Islam loh di saat itu, masa dimarahin istri? Satu, Diam dia aja. ingat bahwa dia sudah mengandung anakku, melahirkan anakku dan segala macam. Dan dalam artian, kalau dalam kacamata kita sebagai Islam, kita mesti akui sebagai walaupun kita pemimpin, walaupun Tetap ada salahnya. kita masih bisa punya salah. Dan Benar. salah itu harus ada yang berani ngejeblakin, karena kita kadang nggak bisa jujur sama kacamata sendiri. Iya, soalnya Bang Atta tuh sampai sekarang belum pernah ada yang Berani ya. berani Negur, marah ataupun negur. tegur. Ada, cuma biasanya kan dari orang tua gitu-gitu. Ya, Kalau cuma dari kan kadang anak tuh kalau dimarahin orang tua, apa sih ma, apa sih pak, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Cuman enggak kalau juga sih dengar. perlu Iya, perlu tapi berbesar kamu hati beda. memang Perlu perlu besar berbesar hati. hati. Tapi karena kita baru jadi baik tuh bukan ketika dipuji satu dunia, tapi ketika ada orang yang berani, kamu tuh salah, nggak boleh gini, nyakitin emang. Tapi memang dari situ, aku bisa belajarnya di situ. Laki-laki itu baik atau buruknya dia itu bukan dilihat dari media, orang di luar, teman-teman, tapi sebagaimana sikap dia sama istrinya. Jadi kalau istrinya nganggap dia baik, berarti insya Allah dia beneran laki-laki baik. Tapi kalau lakinya Karena di luar kan bisa pakai topeng. Iya. Orang nggak baik tahu. ya, aku baik. Yang baik, yang baik banget. Terbaik tapi di ini dunia. cerminan banget sih, maksudnya sama-sama orangnya tuh kayak sama-sama kalem gitu ya. Iya, Kayak soalnya niatnya udah sama, sayang, satu visi misi. Jadi kita sekarang sayang kalau ada lagi misalnya berantem, aku ke ruang tamu, kamu ke kamar sama sholat. iya aku gitu kalau lagi kesel sama kamu. Kita ngedumel, sholat. tapi ngedumel dikit lah, ngedumel dikit. Ih, kenapa sih? Sholat. biasa lah perempuan. Iya kan cewek kita tuh pengen sukanya tuh dimengerti, sukanya Dimengerti. di kayak ya udah sayang maaf ya. Nah, betul. Itu kita langsung ih seneng banget. Gituin aja gitu loh. Ya. Kenapa aku gitu sayang? Tapi kalau Konsultasi keluarga gitu ya. cuman kalau bininya yang salah tapi dia yang marah, itu saya jadi bingung. Nah, itu kita tuh. Jadi yang aku suka kalau berantem tuh gitu, kalau aku salah aku iya sayang maaf ya ini. Itu juga kok dia pernah bilang gitu ya. Tapi kalau istri ini udah kadang-kadang ini dia yang salah, tapi dia yang marah. Dia yang marah. Jadi Nah, aku cewek juga kayak gitu. Gimana? Kan kamu yang salah, kok kamu yang Tos marah. dulu, brother. Gitu kan kok ya, ada gitu kan. Iya. Enggak, kalau yang aku salah, aku tuh orangnya paling ngakuin. Ya udah sayang, ya aku salah, ya salah, nanti aku nggak lagi ya ini. Tapi yang kalau yang aku lagi debat yang bisa panjang, istri yang salah tapi dia yang marah, jadi gimana ya? Kan aku yang lagi ingetin nih ceritanya. Terus kalau misalnya kita udah marah terus dia diem, kok kamu diem aja? Ya Salah lagi. Kan kamu Salah lagi. Ya tapi jawab dong, nanti giliran jawab. Kok kamu jawab sih, sayang? Aduh, emang kalau udah nikah Emang tuh harus sholat bener. Tadi aku udah dapet tuh ilmunya. Kita harus sholat, wudhu, terus zikir Ya, sayangnya. yang pertama sabar dulu lah. Rasain Jadi itu semua lagi, aduh ini dosa lagi pada Iya. jatuh. yang ketika marah tuh jangan sampai ya kita keluar kata-kata yang menyakiti pasangan. Yang namanya perempuan kalau udah terucap mungkin satu kata terbesit di hatinya menggores iya, itu itu gores. dia ingat sampai Lama puluhan ya. tahun iya. Apalagi suami ya. Tapi cewek tuh gitu ya, kadang tuh nah itulah kalau cewek tuh kalau kata Bang Ata menggebu-gebu apa ya, kalau marah tuh suka Diluapkan. iya ya. dan nggak mikir perasaan orang lain gitu. Nah itu kadang masih ya terjadi, cuman Nah, makanya kan Sekarang di mencoba. dalam Quran tuh kan dikatakan kalau ada masalah, kalau kita kesel sama orang, wasta'inu bisobri wassalat, sabar dulu supaya kalimat tidak menyakiti orang lain, perbuatan tidak menyakiti orang lain. Kalau udah mampu ditahan, tuh kan sabar itu kan menahan artinya kan. Kemampuan menahan. Kemampuan menahan diri agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah sukai. Bisa marah untuk mencaci tapi kita tahan, kita kelola Ya. tuh. Akhirnya setelah kita sabar baru ngambil wudhu, sholat, tenang tuh nanti. Pokoknya kalau masih pakai kacamata dunia mah selalu ngukur ya hak dan kewajiban, kita sama-sama nggak sempurna, pasti ketemu cacatnya. Tapi kalau dari awal aku ngelihat kamu pasanganku, kamu adalah cara dari Allah untuk membuat aku tambah mudah ke surga. Kebaikanmu akan kusyukuri, itu jadi pahala untukku. Kekuranganmu bakal jadi penggugur dosaku dan itu mendekatkanku ke surganya Allah. Udah gitu aja. Iyalah, kalau pengen jujur mah Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Kita yang pengen ke surga masa dosanya apa cuma satu? Kan enggak. ya Allah enggak lagi. Perlu Banyak digugurin banget. banget kan? Iya, perlu digugurin banget, nggak ada ruginya. Bener nggak kalau Allah itu nggak mungkin nguji kita Di luar batas. di luar batas yang Betul. kita nggak mampu gitu. Betul Bener. betul. Awalnya Yunda ngerasa nggak mampu sih diuji di keturunan, sempat ya Bu ya, sempat down banget, sempat nggak mau Pastilah, ceramah, iya. sempat nggak mau dakwah karena kalau ketemu orang tuh Ditanya itu. ditanyain dan pasti nyakitin.
Iya. Kadang mereka membuat perumpamaan-perumpamaan yang itu nyindir-nyindir kita kayak aku gampang tahu hamil, jemur cangcutku Ya aja, Allah. cangcutku jatuh, aku hamil. Mungkin itu bercandaan, tapi di kita nggak lucu. Ya itu nggak lucu sih kalau aku Nggak dulu, lucu. aku pasti nangis kalau aku. Nangis. Beliau mungkin 3 tahun awal tuh Yunda belum kuat. Setiap malam pasti nangis. Sampai kata beliau, aku salah apa? Maafin ya. Enggak, bukan dia yang salah. Mungkin aku recovery-nya cukup lama untuk bisa menerima takdir itu gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kita nyoba bayi tabung boleh kan? Boleh. ikhtiar. Udah Kita mau nyoba sampai juga? terakhir Belum. itu inseminasi Tapi terakhir coba. dalam Islam boleh kan bayi tabung gitu? Ada Kalau- pendapat yang membolehkan karena kalau kalau kita memang udah- bicaranya seperti itu kan zaman dulu nggak ada, makanya yang berlaku nanti fikih kontemporer. Kalau kontemporer nanti hukumnya lebih meluas, selagi masih ada ulama yang mengizinkan dengan tujuan yang baik, niat yang baik, cara yang baik, maka insya Allah masih ada yang memperbolehkan. Tapi itu pun bayi tabung ya pilihan terakhir ketika memang sudah semua jalan tertutup. Tertutup. Kalau saat ini kan Tapi kan sebenarnya kakak masih bisa. kakak kan baru 4 tahun, 4 tahun, belum bukan yang udah 20 Betul. tahun menikah. Makanya kita belum sih. Mudah-mudahan nggak Heeh. selama itu. Masya Allah. Allah. Ini kita Amin, doakan amin, semoga Kokoh dan Kak Kak Yunda. Kak Yunda bisa punya anak Cepet segera. dapat Amin. momongan, amin ya Allah. amin, Karena ya memang Rabbal alamin. memang ujian orang ternyata beda-beda ya. Makanya aku juga kalau sama dia waktu dia bilang apa nanti kita nanti dulu ya habis Aminah nih nanti di ini dulu apa kita kayak KB gitu. Soalnya kalau Bang aku Atta enggak. nggak boleh sama sekali KB Ikutin karena keluarganya Bang Atta lah sampai Banyak. 11. amin. Bukan Nggak, maksudku, aku kalau bilang Bang Atta gini, dia nggak boleh saya- KB karena takut, maksudnya kan itu pemberian Allah. Masa Iya, kamu benar. mau tunda-tunda jangan, Betul, nggak betul. boleh. Kalau misalnya nanti takutnya Allah marah, nanti Malah nggak dikasih, dikasih. iya betul. Jadi udah. Ya tapi ada santai aja, gitu. tapi memang ada jalannya mungkin kayak menahan supaya nggak misalnya kita pengennya sekian kan tapi ada jalan di Islamnya kan. Tapi ya nggak tahu ya, saya kan ilmunya belum masih dangkal, nggak tahu KB itu termasuk dalam ilmu Islam apa enggak, aku nggak tahu sampai sekarang. Kalau ngelihat orang-orang soleh terdahulu sih anaknya pada banyak sih. Banyak. Iya sih. Iya, Jadi banyak mumpung subur, udahlah Nggak, alhamdulillah selagi banget gitu. dia beriman, tahu apa yang harus diajarkan, ilmu parentingnya ada, kenapa harus mempersedikit keturunan yang kan itu calon-calon orang soleh loh yang terlahir itu. Amin. Yang akan menjadi pahala jariah ketika dia udah nggak ada Investasi nantinya terbaik. gitu. Jadi jangan di inilah mumpung subur, ya udah gaspol. Makanya aku sampai habis ini pengen waktu itu aku bilang kalau nanti misalnya kita rezekikannya anaknya misalnya nggak terlalu banyak, tapi aku pengen adopsi karena pengen tambah banyak. Masya Allah. Emang Pengen- seneng. Emang suka anak kecil. Senang anak. Seneng anak kecil. Jadi aku tuh dulu paling pengen cari anak-anak yatim piatu di Palestina, aku bilang. Ada nggak tuh yang korban misalnya kena bapak ibu yang meninggal, tapi sampai sekarang ternyata katanya sama apa ya lembaga UNICEF-nya apa Perizinannya agak susah ya. susah, nggak boleh bawa anak kecil dari sono. Iya. Kami pernah nanya ke teman-teman yang masih Thailand. di Thailand. Kan di sana pergaulan bebas banget ya. Banyak bayi Kalau misalkan dibuang. ada yang hamil di luar nikah silakan yang mana aja kirimin biar kami yang asuh. Sekiranya kalian mau buang bayi daripada dibuang, mending kasih ke kami aja. Oh, kami yang sempat kayak rawat. gitu di Thailand. Di Thailand juga alhamdulillah perkembangan Islamnya juga bagus kan aku lihat-lihat. Terutama yang dekat sama Malaysia ya di selatan. Oh, ini dekat Iya, banget. itu aku lihat. Terima kasih banyak nih. Terima kasih loh Koko. Alhamdulillah, Terima Masya Allah, kasih. seru banget ya. Kakak, seneng banget. Alhamdulillah. Ini Kita kalau juga nggak dapat ini, insight. nggak ada waktu apa namanya bisa podcastnya bisa lama bisa seru ngobrolnya Karena juga banyak. menurutku ini banyak sharing ilmunya, semoga nanti teman-teman di Teman-teman rumah yang juga nonton juga jadi banyak Amin, yang amin. tahu. di bulan Ramadan lagi semoga juga Masya jadi Allah, amal amin. jariahnya Amin. Mas Koko Denis sama Kak Yolan. Kak Yunda. Yunda. Lupa, emang lupa. Aku pelupa sama orang siapapun tim aku aja lupa. Masih nih- muda padahal Yang Niko. Yang penting Jangan nggak lupa lupa sama nama diri istri. sendiri. Iya. Yang Yang penting nggak lupa, aku bilang yang penting kamu nggak lupa ya sayang, nama punya aku istri, siapa, istri, istrinya siapa, punya anak, Rumahnya rumahnya di mana. Ingat. Takutnya ntar lupa alamat rumahnya di mana deh. Muka orang tuh aku selalu inget. Nama tuh aku lupa mulu. Sama sih. Aku lupa mulu kalau nama. Ya, begitulah kira-kira. Semoga maaf kalau ada salah-salah selama ngobrol. Dan itu yang kalau salah berarti dari kita, kalau bagus mungkin itu Dari Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Terima kasih banyak. Kita doakan yang terbaik, karirnya, rezekinya, dan juga Didoakan apapun soleh. nanti yang didoakan kakak dan Kokoh, semoga Dijabah. Amin. Amin. Makasih Kak Atta, Kak Aurea. Terima kasih, Kakak, Sukses terus waktunya. barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.